Dokter Dian tadi melihat sebetulnya kondisi-kondisi yang sebagian masyarakat ada yang sudah sadar divaksin, sebagian masih barangkali tanda kutip ogah-ogahan gitu ya dok ya, masih terprovok dengan informasi yang hoax atau tidak tepat. Barangkali ada satu literasi dok untuk kemudian sebagian masyarakat yang masih enggan untuk divaksin dokter. Baik, terima kasih Mbak Konita. Ini memang PR kita bersama, bahwa sebagian masyarakat masih belum bisa menerima vaksinasi dengan beberapa hal alasan. Alasan pertama yang sekarang kita dengar bahwa saya ada komorbid, jadi saya nggak bisa divaksin. Komorbidnya apa? Komorbidnya adalah MAH katanya. Loh, ini hal-hal yang memang sering terjadi. MAH, tekanan darah tinggi. Saya tanya, apakah mereka menggunakan obat? Iya, menggunakan obat-obatan dengan baik. Nah, ini perlu disampaikan bahwa mereka-mereka komorbid itu memang menjadi perhatian buat kita. Tetapi untuk vaksinasi. Tetapi harus diingat bahwa mereka-mereka yang komorbid itu rentan untuk terpapar COVID-19. Maka sebaiknya vaksinasi adalah salah satu perlindungan yang perlu kita kuatkan untuk mereka yang punya komorbid. Nah, justru kalau ada komorbid itu harus utamanya divaksin. Tapi mereka galau, mereka takut karena disebutkan ada beberapa penyakit tertentu memang tidak boleh melakukan vaksinasi. Tidak usah ragu, datang saja ke tempat vaksinasi. Kami menyediakan seorang dokter, kami menyediakan dokter-dokter loh di sana yang mereka akan berkonsultasi apabila memang ini perlu divaksin atau tidak. Kita juga tidak sembarangan untuk melakukan vaksinasi. Jadi tetap saja jangan khawatir untuk itu. Jadi kalaupun ada komorbid, apalagi komorbid yang terkontrol ataupun komorbid yang tidak berat, itu bukan untuk menghindari vaksinasi, malah justru harus Baik, justru yang komorbid itu kemudian harus proaktif gitu ya dok ya, kemudian untuk datang nanti baru dicek di sana kira-kira ini bisa atau tidak untuk divaksin. Jangan khawatir pemirsa. Dan semoga sambil kembali terhubung koneksinya dengan Dokter Dian. itu bukan. Oke. Saya sudah pernah terpapar COVID-19, maka saya tidak boleh melakukan vaksinasi. Ini juga pemikiran yang salah. Mengapa ini pemikiran yang salah? Kalau memang kadang-kadang memang ada yang sudah sampai cukup berat terpapar COVID, nah itu mungkin kita akan pikirkan untuk 3 bulan tidak usah vaksinasi. Tapi mereka yang kadang-kadang hanya antigennya positif saja, mereka juga tidak mau vaksinasi karena mereka menganggap sebagai penderita COVID. Padahal ini adalah harus diwajibkan untuk vaksin. Ini keadaan-keadaan yang wajib untuk vaksin karena dia belum punya kepastian apakah dia sudah kena COVID atau bukan, atau mereka yang hanya berada di satu rumah yang kontak positif dengan yang kontak positif, artinya mereka yang memang sudah ada yang di dalam rumah itu ada yang sakit atau yang terpapar COVID. Nah, padahal dia hanya satu rumah saja, mereka sudah tidak mau dilakukan vaksinasi karena dianggap mereka sudah positif vaksin terpapar COVID. Nah, itu hal-hal yang cara yang salah. Maka caranya adalah datang dulu, dan kita akan melakukan screening, kita akan melakukan penelitian atau pengawalan ya, bahwa apakah pasien ini bisa divaksin. Kita juga tidak akan ceroboh mereka-mereka yang sakit lalu kita vaksin, tidak. Tetapi mereka-mereka yang mempunyai komorbid, mereka-mereka yang dikatakan pernah sakit yang padahal belum tentu dilakukan PCR, atau malah mereka yang usia lansia dan anak-anak itu wajib untuk dilakukan vaksinasi. Saat ini sudah bisa dilakukan vaksinasi usia 12 tahun ke atas. 12 tahun ke atas. Angka kepaparan COVID-19 untuk anak-anak untuk di Indonesia sangat tinggi. Ini bukan suatu hal yang baik. Karena anak-anak yang positif terpapar COVID itu memerlukan perlindungan atau pendampingan orang tuanya. Berarti bisa dua-duanya bisa terpapar COVID-19. Maka sebaiknya lakukanlah vaksinasi. Dan kita sudah pengen sekali ibu-ibu dan bapak-bapak pada ribut untuk melakukan pembelajaran tatap muka, tapi dilakukan vaksinasi anaknya nggak mau. Ini kan menjadi permasalahan. Maka lakukanlah vaksinasi. Di tempat kita juga, kemarin saya sampai berdiskusi dengan Kepala Dinas Kota Bandung. Bagaimana, mungkin nggak saya melakukan vaksinasi untuk usia 12 tahun? Silakan Ibu, silakan melakukan vaksinasi untuk 12 tahun. Untuk ibu menyusui, silakan melakukan vaksinasi. Yang belum hanyalah untuk bumil. Mengapa? Karena memang kita sedang menunggu surat legalitas dari Kemenkes. Semua teman-teman kami yang melakukan vaksinator pun mereka itu sudah mempunyai STR atau kita sebutkan legal aspek sebagai tenaga kesehatan yang memang
layak untuk praktek, STR tersurat tanda registrasi. Artinya memang mereka mengetahui gitu ya bahwa pasien ini layak untuk divaksin atau tidak. Maka jangan ragu untuk melakukan vaksinasi. Vaksinasi ini diperlukan karena pada saat kita terpapar kita tidak tahu masuk stadium yang mana. Kalau stadium yang berat ya sudah, mending kalau berat. Kalau kita stadium sedang, ternyata kita tinggal gejala sisa. Apakah ada gejala sisanya? Ada gejala sisanya. Dan itu memberikan penurunan kualitas hidup kita. Maka menjadi sehat adalah dambaan, ikhtiar sehat adalah amalan kita. Itu kira-kira Mbak Konita? Siap, Masya Allah. Siap, dokter. Ini ya dokter Diana, memang kemudian ini menjadi satu solusi yang tidak bisa ditawar lagi untuk masyarakat Indonesia yang ingin bersatu melawan COVID-19, ya salah satunya dengan vaksinasi tanpa juga mengenyampingkan 5M ya, dokter Diana. Iya. Siap. Iya, betul sekali Mbak. Jadi setelah vaksinasi itu bukan berarti kita bebas merdeka. Kita bisa, jangan pikirannya begini, kalau saya sudah vaksinasi saya bisa umroh, saya bisa tatap muka. Itu pikiran-pikiran yang salah. Mengapa begitu? Karena sebetulnya kita setelah vaksinasi itu kita harus tetap ketat melakukan protokol kesehatan, menjaga diri kita. Protokol kesehatan itu adalah ikhtiar kita. Vaksinasi ini adalah ikhtiar kita. Dan manusia itu dibangun atau dibentuk Allah itu amalan-amalannya atau bekal-bekalnya dari amalannya itu, dari ikhtiarnya itu. Apabila ikhtiarnya itu memang untuk mendekat kepada Allah, memang untuk mencari ridho Allah, ya itu akan jangan Allah akan tersenyum gitu menerima kita, ya kan? Tapi kalau misalnya kita menjauhi ikhtiar kita menjauhi dari yang dengan ridho Allah, ya atau bagaimana kita bisa mendapat mahfirahnya gitu ya, mendapat kesayangan dari Allah. Gitu kira-kira Mbak Konita. Jadi vaksinasi ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk menjadi sehat, di mana kalau kita sehat, kita mampu untuk melakukan ibadah kita sebaik-baiknya. Apakah itu ibadah kita kepada Allah saja atau kepada habluminallahnya ataupun habluminanasnya, itu adalah semua memerlukan kesehatan. Dan vaksinasi ini adalah salah satu ikhtiar. Tidak sulit, tidak sakit ya, tidak repot gitu ya. Suatu yang Allah berikan ini memang wajib kita syukuri untuk kita lakukan. Coba sekarang pikirkan kalau saja kemarin kita pada saat kekurangan oksigen, semua orang kebingungan untuk mencari oksigen. Kebayang nggak sih oksigen yang ada di sekitar kita ini kan bisa kita hirup kapan saja. Itu pun kalau kehabisan tuh kita sampai kebingungan mencari bagaimana untuk mendapatkan oksigen. Nah, sekarang hal yang sama, kita dikasih kesempatan sama Allah untuk bisa melakukan vaksinasi. Ayo kita gunakan ikhtiar ini, kita ambil ikhtiar ini sebagai ladang amal kita untuk menuju sehat. Begitu sehat, kita bisa melakukan ibadah sebaik-baiknya. Kita bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi umat. Kita bisa memberikan, kita bisa melakukan pencerahan kepada banyak orang. Kalau kita dalam keadaan sehat, begitu kita dalam keadaan sakit, kita akan terbatas langkah gerak kita. Mungkin itu Mbak Konita yang perlu kita sampaikan, yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat. Terus jangan capek untuk berbuat atau promosi kebaikan, menciarkan kebaikan. Jangan terus capek, karena kalau kebaikan itu terus disiarkan akan mempengaruhi pikiran kita. Kalau pikiran kita dalam pikiran yang baik, kita akan mempengaruhi langkah gerak kita, dan itu akan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin itu saja Mbak Konita yang bisa kita sampaikan. Siap, Dokter Diana.